Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah ke peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Islam, Kebangsaan, dan Nasionalisme. Umat Muslim Indonesia di masa sekarang sepatutnya belajar dan meneladani cara pandang dan perilaku keberagamaan para ulama dan tokoh di masa pra-kemerdekaan dan awal kemerdekaan yang menempatkan spirit keagamaan dan nasionalisme dalam satu kesatuan yang integral alias tidak terpisahkan, bahwa laku keagamaan tidak akan sempurna tanpa sikap tanah air, begitu pula sikap nasionalisme tidak akan kuat jika tanpa dilandasi agama. Nasionalisme dan keagamaan dengan demikian merupakan dua hal yang saling berkaitan, bertautan, dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam bingkai wawasan Nusantara dan kebangsaan, umat Muslim Indonesia saat ini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh para ulama dan tokoh agama terdahulu. Sikap nasionalisme memang penting. Jauh dari itu, wajib bagi umat Muslim mengikuti petunjuk Al-Quran adalah mutlak. Maka dari itu, Islam mempunyai pandangan sendiri tentang nasionalisme. Mungkinkah kita menjadi Muslim taat sekaligus nasionalis sejati pada saat yang bersamaan? Jawaban ini sangat bergantung kepada definisi, persepsi, dan penghayatan kita atas makna nasionalisme itu sendiri. Karena dari sinilah seorang Al-Maududi, tokoh Islam Pakistan pada tahun 1903 sampai 1979, misalnya, ia berbeda pendapat dengan tokoh pendiri IM atau Ikhwan Al-Muslimin, yaitu Hasan al-Banna pada tahun 1906 sampai 1949. Al-Banna dalam risalah Al-Mu'tamar Al-Khamisnya misalnya mengatakan, relasi antara Islam dan nasionalisme tidak selalu bersifat tadadud atau kontradiktif. Menjadi Muslim yang baik tidak selalu berarti anti-nasionalisme. Kalau kita teruskan, menjadi sekularis juga tidak selalu berarti menjadi nasionalis tulen. Akibatnya, sebaliknya, Al-Maududi menolak kehadiran nasionalisme dalam pemikiran Islam, karena ia adalah produk Barat dan hanya membuat pecah belah umat Islam. Nasionalisme dengan pengertian paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa bukan hanya tidak bertentangan, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari Islam. Artinya, kita bisa menjadi Muslim taat plus seorang nasionalis sejati. Para ilmuwan Muslim memberikan ruh Islam di dalamnya, sehingga nasionalisme
sehingga nasionalisme itu benar-benar dapat selaras dengan Islam. Sebagaimana Dr. Zaid Abdul Qorim dalam bukunya Hubbul Watan menulis, nasionalisme adalah tanggung jawab individu terhadap negaranya yang bersesuaian dengan ajaran Islam. Definisi ini meniscayakan nasionalisme tidak boleh melampaui ikatan agama, dan nasionalisme harus dalam koridor dan bingkai agama, seperti halnya dalil di bawah ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu, kamu tidak akan menumpahkan darahmu atau membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, saudaramu sebangsa, dan dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhi, sedangkan kamu mempresaksikannya. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 84-85. Dan surat selanjutnya berbunyi, sungguh engkau Mekah adalah negeri paling indah dan paling aku cintai. Kalau bukan karena kaumku mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan tinggal di tempat lain selainmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Dari beberapa ayat dan hadis di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kecintaan dan loyalitas terhadap agama haruslah berada di atas kecintaan dan loyalitas terhadap negara. Tetapi pada tataran praktis, nasionalisme dan kecintaan terhadap negara tidak hanya selaras dengan cita-cita agama, bahkan menjadi wujud serta implementasi dari loyalitas dan kecintaan terhadap agama. Nurcholish Madjid adalah seorang Muslim asal Indonesia yang memiliki pandangan nasionalisme sejati dalam artian suatu paham yang memperhatikan kepentingan seluruh warga bangsa tanpa kecuali adalah bagian integral dari konsep pemerintahan Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Berkaitan dengan konsep pemerintahan Madinah, Nabi Muhammad SAW itu, Robert N. Bellah menyebutkan bahwa contoh pertama nasionalisme modern ialah sistem masyarakat Madinah pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan para khalifah yang menggantikannya. Dalam bukunya, Robert mengatakan bahwa sistem yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW itu, yang kemudian diteruskan oleh para khalifah, adalah suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik daripada yang dapat dibayangkan. Komunitas itu disebut modern karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan karena adanya kesediaan pemimpin untuk diadakan penilaian berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan pertimbangan kenisbatan atau asriptif, seperti perkawanan, kedaerahan, kesukuan, keturunan, kekerabatan, dan sebagainya. Pernyataan lain tentang Islam dan nasionalisme, Ali Muhammad Naqvi secara tegas menyatakan bahwa Islam tidak kompatibel dengan nasionalisme karena keduanya saling berlawanan secara ideologis. Kriteria nasional sebagai basis bangunan komunitas sama sekali ditolak Islam. Basis-basis ini hanya bersifat nasional lokal, sedangkan Islam mempunyai tujuan kesatuan universal. Dari penjelasan di atas, memang sebaiknya umat Islam sebagai orang yang beragama dan sebagai warga negara Indonesia harus memiliki sikap yang baik dalam menyikapi beberapa hal yang kontradiktif antara nasionalisme dan Islam.
Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.